Setiap rumah tangga modern pasti menyimpan makanan di dalam kulkas. Tujuannya supaya lebih awet dan dapat digunakan di lain waktu. Kali ini saya dengan Dr. Dian akan menjelaskan cara sehat untuk menyimpan makanan di dalam lemari pendingin. Dok, ini kan kita tahu ya bahwa kulkas atau lemari pendingin itu ada bagian seperti bagian pembekuan atau frozen dan lemari pendingin. Bagaimana dok cara menyimpan bahan makanan yang sesuai dengan bagian-bagian yang ada di dalam kulkas ini dok? Oke, ya seperti kita ketahui bersama bahwa lemari es kalau yang di rumah ya itu ada kompartemen-kompartemennya. Ada bagian yang freezer, ada yang bagian pendingin biasa. Nah kita juga harus tahu bahwa kalau yang di rumah itu kulkasnya temperaturnya bisa kita setting ya. Contohnya kalau kita ingin menyimpan daging-daging, unggas, ayam-ayaman daging ya, segar, dok, daging ya? segar, Daging merah. ayam, ikan gitu. Kita akan tentunya taruhnya di freezer ya. Paling tidak kalau untuk daging-daging atau ikan-ikan ini kita wrapping dulu ya supaya dia kedap udara atau kita taruh di wadah di kedap udara, terus kita taruh dengan suhu kira-kira di bawah 5 derajat dan itu untuk penyimpanan selama 3 hari. Selama 3 hari. Nah, kalau ingin disimpan lebih dari 1 minggu, tentunya temperaturnya harus kita ubah dulu nih. Lebih rendah lagi, jadi ke -10. Itu untuk daging-dagingan. Nah, untuk telur, susu dan produknya ya seperti ini memang kita taruh di bagian pendingin dengan suhu 1 sampai kira-kira 10 derajat Celcius ya. Itu aman. Juga sebaiknya disimpan untuk waktu 3 hari juga untuk bahan-bahan seperti itu ya untuk telur. Nah, dok, mohon maaf dok. Kalau untuk minuman susu ya, ini setelah kita buka, kemudian kita simpan lagi di kulkas, berapa lama dok boleh disimpan di kulkas? Itu paling tidak 3 hari. Makanan-makanan yang disimpan di kulkas yang untuk siap disantap paling tidak hanya untuk 3 hari. Jadi harus dikonsumsi dalam waktu 3 hari. Ya, lain halnya dengan kalau misalnya kita menyimpan buah-buahan atau sayur-sayuran yang mentah, kita taruh di tempat sayur-sayuran ya di bawah ya. Ini bisa buah, bisa sayuran gitu ya. Sebenarnya sih baiknya memang terpisah ya. Cuma kan banyak orang ditaruh bersamaan gitu. Nah, kemudian untuk makanan-makanan yang akan siap disantap, misalnya kalau misalnya beli nasi goreng atau beli ayam bakar, ayam goreng yang tidak habis mau disimpan gitu ya. Seperti ini dok ya. Nah, seperti ini contohnya nih ayam bakar nih ya, ayam bakar. Ini bisa kita taruh di kulkas dengan wadah yang tertutup dan ini dalam 3 hari harus sudah dimakan. Nah, satu lagi yang harus kita ingat, jangan terlalu sering membuka tutup kulkas karena karena itu akan mempengaruhi suhu penyimpanan yang ada di dalam kulkas. Suhunya bisa berubah-berubah kalau kita sering membuka tutup kulkas dan itu akan mempengaruhi penyimpanan atau mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Oke, baik dok, terima kasih untuk penjelasannya dan semoga bermanfaat. Nah, pemirsa, cara sehat dimulai dari hal-hal sederhana. Maka dari itu kita mulai dari sekarang dan kita kembalikan ke studio. Oke, berikut tadi demikian info untuk cara penyimpanan makanan yang baik di kulkas dari Dr. Haikal. Mungkin Mbak Dewi sendiri ada pengalaman penyimpanan makanan. Setahu aku sih biasanya kalau kayak sayur gitu-gitu tuh nggak bertahan lama ya. Jadi setiap hari harus mendingan beli beli seger langsung dimasak. Jadi nggak bisa disimpan lama-lama. Iya benar. Apalagi kalau udah pakai kemasan gitu ditempatin gitu nggak? Biar rapih dan biar tahu ini tuh hari apa nih ditaruhnya supaya nggak bau juga. Standar aja sih biasanya kalau di freezer itu kan udah ada kayak bagian sayur-sayur ya. Terus daging-daging tuh udah ada di atas biasanya yang lebih dingin yang kayak gitu aja sih. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal makanan ya, makanan ini yang terbuat dari gula merah dan enak banget ini sih biasanya nggak tahan lama di kulkas. Paling 2 jam juga udah harus. Udah nggak enak ya? Bukan nggak enak, udah habis biasanya. Oh kalau itu jangankan di kulkas ya. Ini kan nyampe lama. Oke, jadi gula merah tadi kita udah bilang bahwa gula merah ini aman dimakan asal memang tidak berlebihan ya, yang jelas ya. Dan memang itu sebenarnya tetap harus hati-hati, nggak boleh berlebihan makan gula yang manis-manis. Dan lagi terutama tadi soal ketindihan. Bagi penonton di rumah yang dulu pernah ketakutan ketindihan, sekarang nggak perlu terlalu khawatir karena itu tidak berbahaya dan bisa dijelaskan.